Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di channelnya Yani Web Educate. Oke, kemarin di tutorial pertama saya kita sudah membuat website katalog seperti ini ya. Saya pindahin dulu nih. Nah, ini. Nah, cuman kalau dia misalnya tipe ini lebarnya nih lebar sekali ya. Kalau misalnya Tupang 2 1, nah snack ini kan melebari lebarnya jendela ya, hampir penuh ya. Gimana dia biar tetap sama posisinya seperti ini. Nanti kita minta sama ChatGPT. Oke, itu terus ini ada tulisan web nih, tinggal jadi kelihatan nggak full ya webnya ya, kurang bersih. Nah, kita ini bisa dihilangin, tinggal hilangin di bagian ini ya, dashboardnya sheet Google ini nanti dipublish. Oke, ini kan sebelumnya. Nah, ini sesudahnya setelah ini dihilangin. Kita lihat, kita publish. Setelah dipublish, kita lihat di websitenya ini masih ada. Ini kita refresh, nah hilang kan, dia jadi full. Oke, ke persoalan sebelumnya, kita buat agar ini gambar katalog produknya ini nggak memenuhi jendela ya, lebarnya section. Oke, kita lanjut ke ChatGPT yang kemarin dibuka. Ini dia, bos. Layout grid list produk diperbaiki ya. Untuk mobil jadikan 2 grid jika hanya tampil satu produk. Usahakan tampilan tetap seperti saat semua tampil. Oke, dikasih nih CSS nya. Oke, ini kita suruh ganti bagian CSS nya, CSS produk grid dan CSS cut produk cut. Kita buka dari web katalog ini, kita ambil kodenya, Ctrl copy. Oke, saya buka ini ya, folder baru di VS Code. Kita buka file baru aja dulu, kita bikin web baru ya, web katalog titik .html ada namanya. Kontrol paste dari data di sheet kemarin ya. Nah, di sini kontrol save, ini tutup aja. Setelah di save, kita open live server. Nah, ini ya, ini website yang di laptop dan ini website yang di deploy di sheet Google. Sekarang kita pakai VS Code, jadi yang ini yang diganti-ganti. Oke, lanjutnya apa? Jadi kita ke ChatGPT tadi. ChatGPT itu minta kalau kita pengen berubah gridnya, nah nih, cari yang produk grid. Kalau kita kecilin aja. Oke, ini udah sama-sama kecil. Jadi yang kita ganti adalah dari produk grid yang ini dan produk cut. Nah, ini diambil aja. Ctrl copy. Terus ini ada produk hover dan produk image. Jadi produk cut, produk image img. Ctrl copy. Jadi produk cut hover, produk image img. Ctrl paste. Lalu dia bagian mobile. Ini mobile. Pada mobile ini berapa nih mobilnya? 768px, max width 768. Oh, sama.
produk create, produk title, produk new, mobile. Control copy, control aja di bawah, control close. Agar satu produk tidak full lebar, maka produk create has. Nah, ini kita control copy, kita taruh di bawah sini. Nah, ini media query sebenarnya sama ya, 768 max width 768. Oke, kita ambil aja nih, kita masukin 768, taruh aja di produk create ini. Oke, ini udah jadi ya, kita cek dulu. Ini belum di save, kita Ctrl S, Ctrl save. Webnya kan tadi sebenarnya udah dibuka ya di sini ya. Ini dia. Sekarang kita lihat yang prasmanan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi nggak numpuk melebar gitu ya, tetap posisi semula. Ini dari kode yang ini kita bisa pindah ke dashboardnya sheet ini karena kan sudah diperbarui ya. Oke, jadi ini dari sini Ctrl A, Ctrl copy. Ini kita lebarin ya biar kelihatan ini ya. Nah, ini kan begini, ini pensil, Ctrl A yang ini, di delete, Ctrl paste kode yang baru tadi, naik. Oke, save. Kita preview dulu. Di preview. Nah, di sini ada preview kelihatan di mana? Handphone, dan di tab kayak gini. Handphone. Kita lihat. Nah, jadi dua tetap gridnya yang seperti yang kita inginkan. Tab. Besar. Desktop. 1 2 3 4 5. Oke, ini dulu. Kedepannya, kemarin kan kita ganti-ganti produk itu di dalam sini ya, di dalam VS Code, di dalam kodenya, kayak store data, produk data. Ini kemarin kita gantinya di sini. Jadi kalau banyak kita harus ganti ke kodenya, di kodenya di sini ya, atau kodenya yang di dalam sini ya. Nah, ini kode yang ini nih, bagian JSON ini ya. Kita akan ganti-ganti produk, terus bisa nambah di sini. Nah, kedepannya kita akan berubah ini semua menjadi rubahnya yang simple. Datanya kita masukin ke spreadsheet atau Excel bahasanya, spreadsheet ya. Nanti kita akan rubah, nambah nama, ganti nama, nambah produk, ganti kategori, image, terus price, harga. Nah, nanti kita akan pindahin ke spreadsheet. Oke, sebagai saya bikin gantung nih, Ctrl A ya, Ctrl copy, kita ke ini, ke sini ya, ke ChatGPT. Ini kodenya kita paste di sini, Ctrl paste. Semua sudah masuk, kita tarik ke paling bawah. Nah, terus kita enter bawah. Nah, kita minta ChatGPT pakainya gini, bos, buatkan data JSON saya, JSON di kode diganti dengan data yang diambil dari spreadsheet.
titik. Untuk ambil data pakai ini pihak 3 namanya, open sheet lk apa gitu, tapi kalau salah nanti dia akan perbaiki gitu. Titik. Oke, ini salah satu cara untuk ngambil data ya, walaupun ada beberapa cara lagi, pakai AppScript atau pakai link yang dibagikan dari spreadsheet. Cuma ini cara yang mudah pakai OpenSheet ini. Kita klik oke. Siap bos. Nah ini dia. Oh kan salah kan, OpenSheet lk.sh. Formatnya nanti seperti ini. Sheet, nanti kita suruh bikin sheet dan bikin sheet produk. Oke, tapi ini di tutorial berikutnya ya. Kita sampai sini dulu, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Ini masih generate ya. Oke, sampai ketemu kembali di tutorial selanjutnya.